Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo yang membidangi hukum dan pemerintahan menggelar rapat kerja komisi, yaitu uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Gorontalo periode tahun 2020-2024. Rapat kerja uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komisi Informasi Publik ini dihadiri hampir keseluruhan anggota Komisi 1 Deprov, antara lain Awet Talib, Vikram Salilama, Irwan Mamesa, Yuriko Kabaru, Oktohari Dalanggo, Hidayat Bouti, Ance Robot, dan Siti Nur Ain, serta para calon anggota Komisi Informasi Publik yang berjumlah 13 orang. Penjaringan anggota Komisi Informasi Publik Provinsi Gorontalo periode 2020-2024 ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana Komisi Informasi Publik adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau adjudikasi non-litigasi. Rapat kerja uji kepatutan dan kelayakan 13 calon anggota Komisi Informasi Publik ini berlangsung di ruang Dulahupa DPRD Provinsi Gorontalo pukul 11 hingga selesai, serta disaksikan langsung oleh para awak media yang meliput Senin 5 Oktober 2020. Seperti diketahui dari data yang didapatkan bahwa ada 15 orang yang merupakan calon anggota Komisi Informasi Publik yang akan melalui penjaringan, sehingga nanti yang akan terpilih hanya 5 orang. Akan tetapi pada rapat uji kepatutan dan kelayakan calon anggota KIP tersebut yang hadir hanya 13 orang. Selanjutnya dalam rapat tersebut seluruh calon anggota KIP langsung dicecari pertanyaan oleh anggota Komisi 1 Deprov secara bergantian untuk menilai pengetahuan para calon tentang tugas dan kewajiban Komisi Informasi Publik nantinya. Irwan Mamesa dalam wawancara menjelaskan bahwa lembaga KIP ini adalah lembaga mandiri, akan tetapi sumber pendanaannya masih akan bergantung pada APBN. Jadi saat ini seleksi dari 15 untuk mencari 5. Maka kesepakatan teman-teman Komisi 1 sebagai tim selektor mengadakan tes wawancara, tapi diawali dulu dengan tes tulisan. Mereka diberikan waktu untuk menulis dan diserahkan kepada kami. Tapi ini kami tidak tanyakan, ini akan menjadi bagian penilaian sendiri dari tulisan mereka, kemudian tes wawancara tadi. Kalau soal wawancara tadi apa saja yang Saya pikir beragam ya, kan kita ada 8, mestinya 9, cuma Pak Adhan lagi berduka. Kami mengucapkan turut berduka pada beliau, semoga sabar dan tabah. Jadi kami berdelapan saat ini dan masing-masing memiliki pertanyaan seputar tanggung jawab, tugas dan fungsi KIP. Kemudian bagaimana eksistensi KIP di Gorontalo, termasuk bagaimana kemudian peran-peran memberitahukan, mensosialisasikan KIP ke masyarakat, karena memang rata-rata KIP ini kami merasa KIP ini masih di bawah 10% mungkin masyarakat yang tahu tentang KIP, peran dan fungsi. Gitu. Tadi ada katanya kan dari 15 peserta ini cuma 13 yang ikut. Ya, dari 15 itu yang ikut itu 13, 2 tidak sempat ikut karena beberapa alasan. Artinya cuma 13 ini yang diseleksi, nanti mencari 5. Tapi pada intinya adalah pertanyaannya adalah seputar tentang tugas dan fungsi KIP. Apakah mereka memahami tugas dan fungsinya ya?
Sehingga kalau saya sendiri bertanya, pertanyaan saya itu jawabannya benar atau salah. Untuk menggali, mengetahui apakah mereka memahami tentang peran dan fungsi. Jangan sampai KIP ini dianggap sama seperti bank informasi. Jangan sampai KIP ini dianggap sama wartawan punya tugas investigasi berita atau informasi. Tidak kan? Oleh karena untuk mengetahui itu, kita coba tanyakan ke mereka. Kalau saya punya pola sendiri menanyakannya, saya minta dijawab benar atau salah, kemudian diberi alasan. Kemudian, kalau pengumumannya nanti setelah ini kita ada rapat lagi, kita akan merapatkan bagaimana cara menyaring mereka dari 15 jadi 8 jadi 5, dari 15 jadi 13 ya, jadi 5. Tapi yang pasti adalah kita ini benar-benar profesional. Kita berusaha untuk profesional, bahwa yang kita pilih ini benar-benar yang kita anggap mampu menjalankan tugas KIP sebagaimana fungsi yang ada dalam undang-undang dan peraturan. Ya. Berarti kalau untuk kriteria khusus itu tidak ada, Pak? Kriteria tidak khusus sampai saat ini belum ada. Artinya bahwa kita menilai sesuai kemampuan mereka dalam rangka menjalankan tugas sebagai Komisi Informasi Publik. Cuman apakah nanti ada misalnya perbandingan antara laki-laki dan perempuan? Kan di sini perempuannya cuma 2, selebihnya laki-laki. Apakah nanti itu akan menjadi bahan pembicaraan, salah satu yang masuk dalam entry pembicaraan nanti dalam rangka menentukan 5, ataukah itu diabaikan semua serta-merta karena melihat kemampuan? Ini yang akan kita bahas. Jadi setelah ini kita akan ngumpul rapat musyawarah kira-kira bagaimana. Yang pasti kalau kita tidak bisa musyawarah pasti voting. Nah kalau voting kita 8 saat ini, berarti akan ada lobby-lobby. Kan begitu. Itu keniscayaan. Karena tidak mungkin ini pilih 5 kita ber-8. Kan begitu. Berarti ini lembaga KIP ini, Pak, lembaga ini ya, mandiri ya? Mereka lembaga mandiri. Walaupun sebenarnya juga lembaga mandiri, tapi dananya masih dari APBN, kemudian regulasi juga masih regulasi pemerintah yang dipakai ya. Nah itu yang masih kita akan bicarakan. Saya tidak bisa menjawab secara perorangan. Itu yang saya bilang tadi, apakah kemudian ini akan menjadi masukan untuk kita bahas bahwa harus ada pemetaan laki-laki sekian, perempuan sekian, agar ada perwakilan gender kan gitu. Dari Puncak Botu, Kindali TV memberitakan.